Baik, Baik, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan menjelaskan konverter DC to DC. Sebelum masuk dalam materi, perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Zulkarnain dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dwi Oktavian Vivaldi. Saya Firgiawan Maulana Zain dengan NIM air 22. Perkenalkan, nama saya Nandini Aulasari Fitri dengan NIM akhir 15. Perkenalkan, nama saya Ahmad Amroni dengan NIM akhir 02. Dalam materi kali ini, kami akan menjelaskan materi konverter DC to DC. Bus converter. Di mana pengertian dari bus converter sendiri adalah jenis rangkaian elektronik yang digunakan untuk mengubah tegangan DC rendah menjadi tegangan DC tinggi, yang biasanya disebut dengan step up. Fungsinya adalah untuk meningkatkan tegangan masukan tanpa mengubah sumber daya DC menjadi bentuk AC terlebih dahulu. Konverter ini sangat penting dalam aplikasian yang dimana tegangan masukan yang rendah tidak cukup untuk mengoperasikan beban atau perangkat tertentu. Bus converter memanfaatkan penyimpanan energi sementara dalam komponen induktor saat tegangan DC diberikan. Ketika transistor dalam rangkaian diaktifkan, energi disimpankan dalam bentuk medan magnet di dalam induktor. Setelah transistor dimatikan, energi yang tersimpan tersisa dan digabungkan dengan sumber tegangan sehingga menghasilkan tegangan keluaran yang lebih besar. Bus converter bekerja dalam dua mode, yaitu mode konduksi berkelanjutan atau CCM. Arus melalui induktor tidak pernah mencapai nol selama sirkuit operasi, yang umumnya terjadi pada beban tinggi. Dan yang kedua, mode konduksi terputus atau DCM. Arus melalui induktor mencapai nol sebelum sirkuit berikut dimulai, biasanya terjadi pada beban rendah. Pengaturan tegangan melalui duty cycle. Tegangan keluaran pada booster converter dikendalikan oleh duty cycle, yang perbandingannya antara waktu transistor aktif atau on dengan total periode siklus. Semakin tinggi duty cycle, semakin besar tegangan keluaran yang dihasilkan. Duty cycle yang optimal bergantung pada spesifikasi beban dan kebutuhan aplikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Ahmad Amroni. Ya ini ya dari karakteristik bus converter DC yang dimana adalah rangkaian konverter daya DC-DC yang digunakan untuk meningkatkan tegangan keluaran output lebih tinggi daripada tegangan masukan input. Prinsip kerjanya melibatkan dua mode utama, yaitu mode on dan mode off. Pada mode on, saklar biasanya MOSFET aktif sehingga arus mengalir melalui induktor dan menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Begitupun sebaliknya, pada mode off, saklar mati dan energi yang tersimpan di induktor dilepaskan, menambah tegangan masukan dan mengalir ke beban melalui dioda. Pada rangkaian ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu induktor yang berfungsi untuk menyimpan energi. Kemudian dioda untuk mengalirkan arus satu arah. Saklar elektronik MOSFET untuk mengatur penyimpanan energi, tegangan pada keluaran, serta mengontrol PWM untuk mengatur duty cycle. Pada karakteristik utama bus converter mencakup hubungan tegangan keluaran.
Pout sama dengan Pin 1, kemudian sama dengan dV out sama dengan 1 Pin, yang dimana D adalah duty cycle yang menentukan rasio on time saklar terhadap periode switching. Semakin besar duty cycle, semakin tinggi tegangan keluaran. Bus converter biasanya memiliki efisien tinggi, antara 80 sampai 95%. Meskipun efisiennya sangat bergantung pada kualitas komponen dan desain rangkaian, arus masukan biasanya lebih besar daripada arus keluaran untuk menjaga keseimbangan energi. Namun, rangkaian ini juga memiliki kelemahan seperti ketidakstabilan tegangan keluaran tanpa mengendali yang baik, ripple arus yang tinggi pada sisi input, dan kerugian switching pada frekuensi tinggi. Dari sisi kinerja, bus converter dapat beroperasi dalam 2 mode, yaitu continuous conduction, di mana arus induktor tidak pernah nol, dan discontinuous conduction, di mana arus induktor mencapai nol pada bagian tertentu dari siklus kerja. Mode CCM biasanya digunakan untuk aplikasi daya tinggi karena lebih stabil, sedangkan DCM cocok untuk aplikasi daya rendah. Aplikasi bus converter meliputi sistem tenaga surya untuk meningkatkan tegangan dari panel surya, elektronik portable seperti laptop dan smartphone, sistem otomatis untuk meningkatkan tegangan baterai, serta penerapan LED berdaya tinggi. Meskipun memiliki desain yang sederhana, rangkaian ini memerlukan kontrol yang baik untuk memastikan stabilitas, tegangan, dan efisien optimal. Sekian. Mungkin bisa dilanjutkan dari teman saya. Jadi di situ terdapat rangkaian yang kita pakai. Untuk komponen yang kita pakai yaitu yang pertama ada induktor. Induktor adalah sebuah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi pada medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melintasinya. Komponen induktor untuk menyimpan energi magnet ditentukan oleh induktansinya dan dalam satuan Henry. Biasanya sebuah induktor adalah sebuah kawat pengantar yang dibentuk menjadi kumparan. Militan membantu membuat medan magnet yang kuat di dalam kumparan dikarenakan hukum induksi Faraday. Yang kedua ada kapasitor. Kapasitor sendiri adalah komponen listrik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Bahan penyusun dari kapasitor yaitu 2 keping atau 2 lembar pengantar listrik yang dipisahkan menggunakan isolator listrik berupa bahan dielektrik. Masing-masing keping atau lembaran pengantar listrik diberi muatan listrik di dalam jumlah yang sama tetapi berlainan jenis, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Secara keseluruhan, kapasitor sesungguhnya bermuatan netral. Kapasitor dapat dibedakan berdasarkan bahan dielektrik yang digunakan menjadi kapasitor mega, kapasitor kertas, kapasitor keramik, kapasitor elektrik, dan kapasitor udara. Berdasarkan jenis kutub atau polar, kapasitor dibedakan menjadi kapasitor berkutub dan kapasitor tidak berkutub atau non-polar. Untuk komponen selanjutnya ada MOSFET. MOSFET merupakan metal oxide semikonduktor field effect transistor, yaitu transistor di mana besarnya arus listrik yang mengalir pada terminal drain ke source transistor tergantung dari besarnya tegangan pada terminal gate transistor tersebut. Transistor ini merupakan jenis FET yang berbeda dari JFET, di mana elektroda gate pada MOSFET terbuat dari logam oksida yang diisolasi secara elektrik dan dari channel N maupun channel P oleh bahan lapisan yang sangat tipis. MOSFET memiliki 3 terminal yaitu gate, drain, dan source. Untuk MOSFET yang kita pakai yaitu jenis MOSFET. Kemudian ada dioda. Dioda adalah komponen aktif 2 kutub yang pada umumnya bersifat semikonduktor yang memperbolehkan arus listrik mengalir ke satu arah
dan menghambat arus dari arah sebaliknya. Dioda dapat disamakan sebagai fungsi katup di dalam bidang elektronika. Dioda sebenarnya tidak menunjukkan karakteristik kesarahan yang sempurna, melainkan mempunyai karakteristik hubungan arus dan tegangan kompleks yang linear dan sering kali tergantung pada material. Lainnya ada resistor atau penghambat, merupakan komponen elektronik yang memiliki dua pin dan dirancang untuk mengatur tegangan listrik dan arus listrik. Resistor mempunyai nilai resistansi tertentu yang dapat memproduksi tegangan listrik di antara kedua pin, di mana nilai tegangan terhadap resistansi tersebut berbanding lurus dengan arus yang mengalir berdasarkan hukum Ohm. Lalu yang terakhir terdapat simbol di situ, ada simbol segitiga itu yang di bawah itu merupakan komponen yang menghasilkan sinyal pulsa untuk mengontrol saklar MOSFET dalam rangkaian. Mungkin untuk komponen itu saja yang kita pakai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya pada prinsip kerja dari rangkaian yang kita tunjukkan adalah sebuah rangkaian bus converter, yaitu sebuah konverter daya DC to DC yang digunakan untuk meningkatkan tegangan masukan Pin menjadi tegangan keluaran yang lebih tinggi. Rangkaian ini terdiri dari beberapa komponen utama seperti sumber tegangan DC, induktor, sakral elektronik, dioda, kapasitor, dan beban. Setiap komponen memiliki fungsi tertentu dalam memastikan operasi rangkaian berjalan dengan baik. Pada saat saklar MOSFET berada dalam keadaan aktif atau tertutup, arus dari sumber tegangan DC mengalir melalui induktor. Induktor ini akan menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Dalam kondisi ini, dioda menjadi reverse bias sehingga tidak ada arus yang mengalir ke kapasitor atau beban. Energi yang tersimpan dalam induktor inilah yang nantinya akan digunakan untuk meningkatkan tegangan keluaran. Ketika saklar dinonaktifkan atau terbuka, energi yang tersimpan dalam induktor dilepaskan. Induktor menghasilkan energi dengan polaritas yang sesuai untuk menambah tegangan input. Tegangan ini melampaui tegangan masukan karena induktor mencoba mempertahankan arus yang mengalir. Energi tersebut mengalir melalui dioda, mengisi kapasitor, dan disuplai ke beban. Kapasitor memiliki peran penting dalam rangkaian ini yang berfungsi sebagai penyimpan energi sementara untuk mengurangi riak tegangan pada keluaran. Adanya kapasitor ini, tegangan keluaran menjadi lebih stabil meskipun arus yang dihasilkan induktor berfluktuasi selama siklus saklar on dan off. Sinyal PWM pada rangkaian ini digunakan untuk mengendalikan MOSFET. Sinyal ini menentukan berapa lama saklar akan berada dalam kondisi on dan off. Rasio waktu on terhadap total periode sinyal PWM disebut duty cycle, dan duty cycle inilah yang menentukan tingkat peningkatan tegangan keluaran. Semakin lama MOSFET berada dalam keadaan on, semakin banyak energi yang tersimpan dalam induktor, sehingga tegangan keluaran dapat meningkat lebih tinggi. Meskipun dalam kondisi steady state, energi yang disuplai ke induktor selama saklar on akan tetap sama dengan energi yang dilepaskan ke beban selama saklar off. Tegangan keluaran akan tetap stabil selama duty cycle PWM diatur dengan tepat dan sesuai kebutuhan. Bus converter ini digunakan dalam berbagai aplikasi seperti sistem tenaga surya, perangkat elektronik, dan kendaraan listrik pada sistem tenaga surya. Dan untuk keunggulannya,
kemampuannya untuk meningkatkan tegangan dengan efisiensi tinggi dan ukuran yang relatif kecil. Prinsip kerja dari boost converter yang sederhana namun efektif membuatnya menjadi salah satu pilihan untuk mengendalikan sinyal PWM yang presisi dan stabil. Kemudian dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya untuk hasil cara kerja tersebut ini dapat disimulasikan dengan tegangan input dari 12 volt itu dapat naik ke 24 volt. Jadi disimulasikan V in dan V out-nya. Pada hal ini tegangan input yang diberikan adalah 12 volt. 12 volt dan tetap stabil selama simulasi yang tetap berjalan. Dan tegangan ini adalah sumber energi yang akan ditingkatkan oleh rangkaian boost converter. Selanjutnya dengan tegangan output yang dihasilkan berada di atas tegangan input sampai sesuai dengan prinsip boost converter. Pada tadi cycle sebesar 50%, tegangan output stabil di 24 volt menunjukkan rasio peningkatan 2 kali lipat terhadap tegangan input. Ketika duty cycle diubah menjadi semisal 30%, tegangan output akan turun menjadi 17,1 volt, sementara pada 70%, tegangan output akan meningkat ke 40 volt. Jadi hasil perhitungan tersebut itu sesuai dengan rumus V out sama dengan V in per 1 dikurangi D. Untuk ripple tegangan outputnya V ripple itu fluktuasi kecil pada tegangan output ditentukan sebesar 0,1 volt pada duty cycle 50%. Ripple ini lebih kecil dibandingkan pada duty cycle rendah atau tinggi karena kapasitor C sama dengan 2000 mikrofarad mampu meratakan tegangan dengan baik. Frekuensi lever sama dengan frekuensi switching MOSFET yaitu 50 kHz. Dan arus pada induktor ini, arus menunjukkan gelombang segitiga yang khas mencerminkan siklus kerja MOSFET. Saat MOSFET menyala, arus meningkat karena induktor yang mampu menyimpan energi. Dan ketika MOSFET mati atau menurun saat energi dilepaskan ke beban melalui dioda, arus tetap positif menunjukkan mode operasi continuous conditional mode atau CCM yang sesuai dengan desain rangkaian. Dari efisiensi hasil rangkaian ini ditemukan tinggi yaitu sekitar 95% hingga 97% dengan sesuai komponen ideal MOSFET dan dioda
tanpa rugi beban. Faktor-faktor seperti resistensi induktor, switching MOSFET, dan rugi dioda dapat mempengaruhi efisiensi jika komponen tidak ideal digunakan. Sehingga dari hasil simulasi itu didapatkan beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, rangkaian boost converter yang disimpulkan berhasil menunjukkan prinsip kerjanya dalam menaikkan tegangan input menjadi tegangan output Vout ini yang lebih tinggi dengan tegangan input sebesar 12 volt dan duty cycle 50%. Rangkaian ini mampu menghasilkan tegangan output yang lebih stabil di 24 volt. Hal ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa tegangan output bergantung pada rasio duty cycle PWM. Untuk arus induktor mengikuti pola gelombang segitiga yang mencerminkan energi saat MOSFET menyala, pelepasan energi saat MOSFET mati, ripple tegangan output teramati kecil, sekitar 0,1 volt, menunjukkan bahwa kapasitor 2000 mikrofarad cukup efektif dalam meratakan tegangan output. Efisien rangkaian mencapai pada 95% hingga 97%, menunjukkan kinerja yang baik dengan komponen ideal. Dan juga hasil simulasi pada variasi duty cycle menunjukkan bahwa tegangan output dapat disesuaikan sesuai kebutuhan dengan tegangan yang meningkat seiring dengan peningkatan duty cycle. Sebagai contoh, tegangan output mencapai 17,1 volt pada duty cycle 30% dan meningkatnya menjadi 40 volt pada duty cycle 70%. Dan kesimpulan, rangkaian boost converter ini efektif dan efisien dalam menaikkan tegangan DC dengan ripple yang rendah dan fleksibilitas dalam pengaturan tegangan output. Rangkaian ini cocok untuk berbagai aplikasi seperti sistem tenaga surya, driver LED, dan pengisian daya baterai, di mana peningkatan tegangan diperlukan dengan efisien tinggi. Dari hasil simulasi ini, begitu saja yang dapat dari kelompok kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.